Yuda ancam Tian, jika tidak menikah dengan Misa, Hana akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan kegalauan Tian dan Hana ya. Tetap ya guys ya, masih seputaran itu nih konfliknya, karena mereka ya tidak bisa bersatu karena cekcok di antara keluarga mereka, pertengkaran di antara keluarga mereka sepertinya memang sulit sekali untuk bisa dicari titik temunya. Karena ya Yuda ini benar-benar kurang ajar banget nih guys. Bahkan di saat Pak Hardi meninggal dunia pun dia bukannya ada rasa sedih gitu ya, atau merasa ada bersalah gitu, atau ya mengakhiri semua pertikaian ini gitu ya, nggak ada kepikiran gitu buat dia mengakhiri semua pertikaian ini gitu maksudnya. Dan dia malah happy, malah bahagia banget mendengar kematian dari Pak Hardi, yang kalau menurut Mimin sih itu tuh wah udah nggak banget ya, udah benar-benar nggak berperi kemanusiaan banget gitu Pak Yuda ini. Dan apa yang menjadi keputusannya Hana untuk tidak melanjutkan rumah tangganya dengan Tian sebenarnya itu adalah keputusan yang benar, karena ini sudah menyangkut dengan kematian keluarga dia gitu ya, salah satu keluarga dia yaitu Pak Hardi. Pak Hardi ini ya memang kalau meninggal itu hidup, mati, maut itu jodoh, takdir segala macam itu kan ya ditakdirkan oleh Tuhan ya guys ya. Cuma dengan cara yang naas seperti ini tentu akan sulit lah bagi Hana untuk melupakan ketika momen Pak Hardi meninggal dunia. Apalagi Pak Hardi meninggal dunia dengan merasa ada kekecewaan gitu di dalam hatinya, di dalam pikirannya kepada Hana yang sudah menikah dengan Tian, dimana Tian itu adalah anak dari musuhnya sendiri. Jadinya sekarang ya memang waktu tidak bisa diputar lagi, Pak Hardi juga tidak bisa hidup lagi. Tapi setidaknya Hana sekarang sudah punya keputusan untuk ya tidak melanjutkan rumah tangga dia lagi dengan Tian. Karena memang kalau dipikir-pikir sedih sekali gitu ya hatinya Hana, karena gara-gara dia nikah sama Tian. Ya walaupun memang cinta itu nggak salah ya guys ya, dia nggak salah untuk cinta sama Tian, dan cinta Tian kepada dia juga sangat amat luar biasa, itu tuh nggak salah. Cuma permasalahannya di sini kan memang dari Pak Yuda dan Pak Hardinya juga nih dari awal. Jadi pada akhirnya yang harus berkorban itu adalah Hana dan Tian. Jujur ini adalah hal yang sangat amat ya menyakitkan sekali sebenarnya. Cuma ya mau gimana lagi, Hana kalau menurut Mimin sekarang sudah ya pas banget lah keputusan dia untuk berpisah dulu lah dengan Tian. Walaupun memang pada akhirnya mereka akan kembali ditakdirkan untuk bersatu. Cuma kalau untuk sekarang ya memang lebih baik mereka berpisah dulu lah. Walaupun nanti mereka akan merasa saling kangen satu sama lain. Kemudian memang bakalan ada banyak hal yang akan mengejutkan mereka, dimana ternyata Tian ya sekarang harus dijodohkan dengan wanita lain. Kemudian nanti Hana pun juga setelah Tian menikah dengan wanita lain, dia membuka hati juga dengan laki-laki lain yang bernama Nathan, dimana Nathan itu sebenarnya sangat amatlah baik sekali. Cuma ya dia bakalan jadi sad boy juga ketika dia sudah menikah dengan Hana, tapi dia menyadari kalau Hana ini tidak cinta sama sekali dengan dia. Padahal dia tuh sudah memberikan hal yang baik sekali gitu ya, dari cinta, kasih sayang dan segalanya untuk Hana. Cuma setelah dia tahu kalau ternyata Hana cintanya sama Tian, membuat dia ya jadi
merasa kecewa juga dengan Hana. Begitupun dengan Misa, dimana nanti Misa ini kan nikah nih sama Tian. Jadi Tian ini nikah sama Misa gara-gara Pak Yuda nih guys. Pak Yuda dan Pak Robi sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan di antara kedua anak mereka ini, karena ya Pak Robi tahulah, Pak Robi ini tampak penjilat juga ya guys ya. Dia akan melakukan segala macam cara untuk bisa mempertahankan kekayaan dia, dan ketika anak dia nikah sama Tian, ya tentunya harta dari Baratayuda ini bakalan turun kepada anaknya. Jadi ya dia bisa memastikan kalau anaknya ini bisa bahagia lah sampai akhir hayatnya. Cuma di sini Tian nggak cinta sama sekali dengan Misa, tapi Misa yang tadinya nggak cinta juga sama Tian, ternyata dia suka nih guys sama Tian. Entah apa yang terjadi di masa lalu yang membuat dia tuh ya jadi ya mau nih untuk memperjuangkan cinta dia untuk Tian. Karena apa ya? Karena ada hal yang membuat dia jadi langsung jatuh cinta gitu deh sama Tian, dan episode hari ini kita akan melihat itu semua. Kemudian Tian kenapa mau nikah sama Misa? Karena Pak Yuda mengancam Tian nih, kalau Tian gak mau nikah sama Misa, dia akan menghancurkan perusahaan milik Pak Hardie Utama, dan tentunya dia akan membuat Hana menderita. Pak Yuda ini ya kalian tahu sendirilah, dia ini sangat amat licik ya guys ya, dan bisa dipastikan kalau Pak Yuda ini akan melakukan segala macam cara untuk bisa mengejar impian dia, mengejar keinginan yang memang sudah dia rencanakan gitu dari awal. Dan tentunya sekarang Tian gak bisa apa-apa, daripada dia melihat Hana menderita, ya lebih baik dia mau mendengarkan permintaan dari papanya untuk menikahi wanita yang tidak dia cintai nih sebenarnya. Tapi ketika nanti si Misa dan Tian ini menikah, betapa kagetnya Tian saat Tian tahu kalau ternyata Hana ini hamil. Tentu hal ini sangat amat menyakitkan sekali, karena Tian ini sudah terlanjur mengucapkan janji ijab kabul di depan saksi, di depan wali untuk menikah dengan Misa. Tapi ternyata dia sudah punya calon anak yang sedang berada di dalam perutnya Hana, wanita yang dia cintai. Tentu hal ini sangat amat menyakitkan bagi Hana, sangat amat menyakitkan juga bagi Tian. Sebenarnya ada dua kemungkinan nih guys. Apakah nanti Tian akan mengetahui kalau itu adalah anak dia, tapi ada kemungkinan satu lagi juga, karena mungkin Hana akan menutupi kalau dia sedang hamil. Makanya dia mau nikah sama Nathan, karena dia akan ngaku-ngakui kalau anak itu adalah anaknya Nathan, bukan anaknya Tian. Wah, ini sih benar-benar seru sebenarnya alur ceritanya ya guys ya. Cuma sayang sekali memang share dan ratingnya jauh banget, dan ya tidak bisa naikin juga nih kayaknya ya guys ya, karena memang acara yang lain sangat amat tinggi share dan ratingnya. Jadi akan sulit bagi sinetron di jam 8 malam ini untuk bisa naik. Kalau menurut Mimin sih seperti itu. Cuma ya Mimin berharap kalau mudah-mudahan saja sinetron ini akan panjang alur ceritanya. Kemudian Mimin juga sangat amat berharap sekali kalau sinetron Cinta di Bawah Tangan ini jangan sampai cepet-cepet tamat, apalagi 1 bulan tamat itu kayak yang aduh sayang banget gitu. Padahal alur ceritanya tuh kalau menurut Mimin udah sangat amat bagus sih guys. Gimana nih menurut kalian? Setuju gak sih kalian sama Mimin? Dan by the way, kembali lagi ke alur cerita dari sinetron Cinta di Bawah Tangan ini ya guys ya, karena di episode kali ini kita masih tetap melihat Tian yang benar-benar berusaha gimana caranya untuk bisa bertemu dengan Hana kembali, dan meminta Hana untuk bisa lebih welcome lah sama dia, untuk bisa menerima dia, dan untuk bisa berjuang bersama-sama agar mereka bisa mempertahankan rumah tangga ini. Tapi sayang sekali memang Hana juga sudah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan Tian. Karena apa? Di saat dia melihat Tian, selalu saja kematian dari papanya itu sangat amat teringat jelas di pikiran dia. Kecuali nanti pada akhirnya Tian akan berhasil untuk mengejar Hana ya dengan cara Tian sendiri. Duh, sedih sih ya guys ya sebenarnya ya, padahal mereka ini berdua saling mencintai, tapi sayang sekali
takdir harus memisahkan mereka dengan cara yang seperti ini. Dan Mimin sebenarnya nggak tega sih ngelihat Tian malah nikah sama wanita lain, dan Nathan pun juga nikah sama dan Hana pun juga nikah sama laki-laki lain. Duh, kalau menurut Mimin sih sedih banget sih sebenarnya. By the way, ada yang nungguin juga nih sosok Vano di sinetron ini yang diperankan oleh Zikri Daulay. Kira-kira dia timnya Hana Tian atau gimana ya? Coba tulis di kolom komentar. Duh, udah gak sabar banget ya guys ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.